Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Semoga anak bapak semuanya sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap rajin ibadahnya walaupun berada di dalam rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak bapak semuanya yang bapak cintai dan bapak sayangi, pada pagi hari ini bapak akan menyampaikan video pembelajaran, materi dan tugas. Jangan lupa anak bapak semuanya untuk dapat menyimaknya atau memperhatikan setiap video yang Bapak berikan dari awal hingga akhir. Dan hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020. Berikut videonya. Baik, anak-anak Bapak, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah mempelajari pembelajaran 4 tentang ciri-ciri hewan atau daur hidup hewan, tentang hewan kucing, burung, kupu-kupu, dan lebah madu. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kembali, yaitu tentang ciri hidup hewan juga. Contoh hewan lainnya yang mengalami 4 tahapan dalam daur hidupnya adalah kata. Perhatikan daur hidup kata berikut ini. Untuk contoh yang pertama di situ adalah telur. Nah, Bapak semuanya. Kemudian dia berubah menjadi berudu. Dan yang ketiga dia menjadi kata muda atau kata yang remaja, dan yang selanjutnya adalah menjadi kata dewasa. Di situ adalah contoh perubahan 4 tahapan, sama seperti halnya yang semalam kita pelajari, namun dengan hewan yang berbeda, anak-anak Bapak. Selanjutnya di situ ya anak Bapak ada pembelajaran kelima pada halaman 109. Nanti anak-anak Bapak silakan dapat membacanya tentang muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada halaman 110. Di situ ada contoh hewan yang mengalami 3 tahapan perubahan bentuk. Adalah contohnya jangkrik, capung, kecoa, dan belalang, anak-anak Bapak, yang sering kita jumpai di sekeliling kita. Untuk yang pertama di situ ada contoh pertama adalah menjadi telur pada daur hidup jangkrik. Yang kedua adalah menjadi nimfa atau anaan jangkrik. Dan yang ketiga adalah menjadi jangkrik yang dewasa. Di sini sudah ada keterangan anak-anak Bapak, nanti silakan dibaca di halaman 110 untuk cara daur hidup pada jangkrik. Di situ ada tugas anak Bapak di halaman 110, di manakah jangkrik biasanya hidup. Kemudian nanti dijawab di bawahnya dan Bapak di sini 1 2 3 4 5. Jawablah pertanyaan tentang jangkrik berikut dalam bentuk kalimat cerita. Nanti anak Bapak dapat menjawabnya di bawah sini untuk tugas yang pertama, bahasa Indonesia. Kemudian di situ kita akan di manakah banyak jangkrik ditemukan. Biasanya jangkrik adalah hewan sejenis serangga. Tetapi jangkrik sebenarnya bukan hewan buas. Setiap orang memiliki rasa takut dan keberanian yang berbeda-beda terhadap hewan teman tersebut. Janganlah kamu menakut-nakuti temanmu ketika teman kamu takut, karena itu akan mengakibatkan atau menimbulkan rasa trauma atau rasa keinginan atau dendam kepada kita ketika kita melakukan atau menakut-nakuti teman kita. Baik anak Bapak, di situ ada tugas di halaman 111 tentang tulislah jenis hewan yang kamu dan orang terdekatmu takutin. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tulis hewan yang ditakuti oleh ayah. Yang kedua, tulis hewan yang ditakuti oleh ibu, kakak, apabila tidak ada, bibi atau saudara. Kemudian abang, apabila tidak ada, paman atau saudara. Dan yang terakhir adalah adik atau teman yang ada di sekitar kita. Itu tugas yang kedua, ada di halaman 111 anak Bapak. Kemudian di sini ada penjelasan tentang di halaman 112 anak Bapak tentang menghargai perbedaan, muatan pelajaran matematika PKN. Di situ ada kakak yang bernama Yani. Yani menakuti dengan mainan ular-ularan kepada adiknya. Adik Yani terkejut dan berteriak, bahkan sampai menangis. Ibu datang dan memberi saran kepada Yani. Menurutmu atau menurut anak-anak, apa yang disarankan ibu kepada Yani? Tuliskan nanti sarannya di sini yang baik untuk adiknya Yani. Kemudian anak Bapak nanti tulislah cerita pengalamanmu yang
atau yang kamu lihat seseorang menakuti dengan seekor hewan. Apa yang terjadi pada kedua orang itu? Tulis pula saranmu terhadap orang yang menakut-nakuti. Untuk contohnya, di situ ada sebuah cerita, ada teman kita melihat sebuah kata. Ketika itu kata itu diberikan kepada si teman kita yang penakut. Saran kita adalah, ya anak bapak, nanti anak-anak bapak ini hanya contoh, lebih baik kita menasehati dan memberitahu sebelum hal itu terjadi. Itu adalah contoh dalam kalimat saran dan pendapat kita, anak bapak. Anak bapak, selanjutnya di situ ada muatan pelajaran matematika tentang perkalian bilangan. Untuk contoh yang pertama di sini ada anak bapak 185 dikali 4. Baik anak bapak, kita bisa lihat contohnya untuk nomor yang pertama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka yang ditulis adalah bagian kanannya atau nolnya. Disimpan 2. Kemudian 4 dikali 8 sama dengan 32. Anak bapak, kemudian ditambah dengan 2 yang disimpan tadi, maka hasilnya 34. Kemudian kita tulis 4-nya, 3-nya kita simpan ya anak bapak yang bagian ini. Kemudian yang terakhir adalah 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian Pak, kok bisa 7 Pak? Kita tambahkan dari simpanan yang bagian atas tadi, yaitu bagian sini, menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 740 anak bapak. Untuk itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, Bapak akan berikan di sini ada di nomor 1. Baik, 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 360. Itulah untuk contoh nomor 1, ada pada halaman 113. Di situ anak-anak Bapak nanti dapat menjawab soal perkalian 1 sampai 5 dengan contoh yang bagian atas atau yang Bapak berikan pada nomor 1 yang bagian bawah anak Bapak semuanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah anak bapak semuanya sudah menyimak video pembelajaran materi dan tugas pada hari ini. Semoga anak bapak semuanya paham tentang apa yang bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan semoga anak bapak semuanya sehat selalu. Bapak doakan beserta bapak dan ibu semuanya berada di dalam rumah maupun ketika sedang bekerja. Baik anak-anak bapak semuanya, jangan lupa menuliskan hari, tanggal, dan bulan pada setiap tugas yang bapak berikan, baik di buku tema dan di buku bahasa Inggris. Dan bapak doakan semoga anak-anak bapak semuanya sehat selalu dan bisa berjumpa kembali dengan bapak di sekolah seperti biasanya, belajar normal. Dan kita banyak berdoa agar secepatnya virus corona ini dapat pergi dari bumi Indonesia atau bumi Batam ini. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak tutup video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan Bapak semuanya. Dan jangan lupa untuk belajar yang rajin. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.